Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Trader Stock ya. Balik lagi bersama saya Radi kembali di video kali ini. Kita akan coba analisa nih saham IPO lagi dengan kode emiten SMGA ya atau PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk. Ini salah satu yang cukup menarik sepertinya karena banyak masuk di kolom komentar di DM kita meminta untuk bahas SMGA. Nah, kali ini kita akan kabulkan ya karena saya baru selesai baca prospektusnya dan ya saya simpulkan atau saya tuangkan yang penting-pentingnya, inti-intinya dari prospektus ya kita masukkan di dalam video ini. Oke, nah sebelumnya terima kasih buat yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa kamu juga bisa main-main nih ke Instagram kita di traderstock.id buat dapetin ya info-info atau seputar market dan yang lainnya. Jadi main-main lah. YouTube kita di subscribe, Instagram kita di follow, dan kamu juga bisa langsung join nih di Telegram channel kita di Traderstock Channel buat dapetin info-info saham menarik setiap harinya di sana. Linknya kalau mau join ada di deskripsi, langsung aja diklik. Nah, selanjutnya saya mau mengajak kalian bisa buka rekening di tempat kita ya atau di KB Palburi melalui cabang Traderstock. Dengan minimal deposit hanya 5 juta saja, kamu udah bisa dapetin banyak sekali benefit ya, mulai dari grup VIP nasabah, kamu dapat rekomendasi saham menarik setiap harinya, dan kamu bisa langsung jika ada tanya jawab melalui pada saya tuh bisa juga, kamu mau konsultasi itu bisa juga, semua pokoknya bisa, itu semua gratis ya. Yang penting syaratnya kamu cukup buka rekening saham aja di Palburi Sekuritas dan trading di KB Palburi. Jadi pindah gitu tempat tradingnya. KB Palburi juga sudah lengkap ya, ada di HP, Android dan juga iOS, dan juga ada di Windows juga udah ada ya, di PC itu udah lengkap sekali. Kalau kamu yang mau daftar langsung aja hubungi nomor admin kita di nomor 0851 ya 58550463, atau langsung aja scan nih barcode yang ada di sini. Itu udah langsung otomatis terhubung nanti ke WhatsApp admin kita untuk proses pembukaan akunnya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita disclaimer dulu ya. Seperti biasa, analisa yang diberikan pada penulisan ini adalah murni pandangan pribadi penulis berdasarkan pemahaman dan pengalaman yang dimiliki, dan semua data bersumber dari prospektus perusahaan. Nah, investor harus berhati-hati ya terhadap semua analisa dan rekomendasi yang diberikan. Setiap investor wajib untuk melakukan analisa kembali sesuai dengan metode yang telah digunakan. Semua rekomendasi ini bersifat sebagai informasi, bukan perintah beli atau jual, dan keuntungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor pribadi. Sebelumnya disclaimer dulu ya di awal. Oke, kita mulai dari background perusahaan dulu, karena kalau kita mau menganalisa suatu perusahaan, apalagi perusahaan IPO, kita harus lihat dulu ya ini perusahaan tuh perusahaan apa, bergerak dalam bidang apa. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung kan, kita beli-beli aja tapi perusahaannya nggak tahu. Nah, makanya kita harus tahu dulu apa sih perusahaannya. Ya, Perseroan didirikan pada tahun 2016 dengan nama PT Sumber Mineral Global Abadi ya. Berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan nikel dan batu bara untuk pasar domestik. Oh, jadi intinya dia menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan ya. Jadi dia memperdagangkan nikel dan juga batu bara, itu dua itu. Nah, Perseroan merupakan bagian dari kelompok usaha PT Sumber Global Energi Tbk atau Seger. Nah, ini yang menarik nih. Ini jadi si SMGA ini merupakan anak usaha dari Seger. Jadi mereka masih satu kelompok. Ini yang menarik sih. Kalau ada anak usaha yang IPO itu menarik ya. Terakhir apa ya? Terakhir brand tuh, anak usaha dari Barito kan, yang merupakan perusahaan perdagangan batu bara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem masuk batu bara satu atap yang sistematis. Nah, intinya gitu ya. Oke, untuk si SMGA ini dia masuk ke sektor basic material dan juga subsektornya di persib metal dan mineral. Nah, ini menarik nih. Yang sebenarnya yang menarik itu yang di garis bawahnya ini ya, dia merupakan PT anak usaha ya dari Seger ini. Nah, ini yang salah satu cukup menarik karena ini sebenarnya isunya ini udah lama, November, sekitar November Desember gitu isunya, tapi IPO-nya baru di awal tahun ini. Cukup kenangan manis saya tuh di anak-anak IPO tuh cukup bagus ya, kayak mungkin brand yang terakhir waktu itu Eralnya, lalu juga waktu dulu sekali itu ada ADMR ya, anak usaha dari Adaro, itu sama. Jadi memang saya sendiri agak suka gitu kalau anak usahanya itu dia IPO. Nah, kalau kita baca di sini ya kegiatan usaha utama ini panjang ya, mungkin bisa nanti dibaca, tapi saya ringkas mungkin sedikit. Kalau kegiatan usaha utama perdagangan besar ya, bahan bakar padat, cair dan gas. Nah, di sini bisa dilihat ya, dia memang intinya dia menjual jadi distributor ya bahan bakar. Terus perdagangan besar logam dan biji logam yang mencakup usaha perdagangan besar biji logam dan logam seperti biji besi, biji bukan besi dalam bentuk dasar seperti biji nikel, tembaga, dan yang lain-lain. Kamu bisa baca sendiri ya ini ya.
Nah, lalu kegiatan usaha penunjangnya perdagangan besar mineral bukan logam, mencakup usaha perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, koruntum, grafit, arsen dan yang lain-lain. Nah, lalu dia merupakan aktivitas perusahaan holding ya. Holding ini yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Seperti itu. Nah, ini kalau dilihat ya proses bisnis perseroan. Jadi nikel dari supplier ya, atau cari sumber nikel dari pemilik IOP. Memang sepertinya si SMGA ini dia tuh bukan yang punya IOP-nya, atau mungkin bukan yang nyari nikelnya, yang bukan yang apa ya, dia cuma nyari ke si pemilik ya, si SMGA ini nyari. Jadi istilahnya kayak orang ketiga lah ya. Iya, kayak orang ketiga. Mereka beli di sumbernya gitu ya. SMGA beli di sumbernya, setelah itu mereka jual ke yang membutuhkan, seperti itu kan. Bisa dilihat ya, kalau kita lihat proses bisnisnya ini maupun nikel atau batu bara sama aja ya. Jadi dia cari dari sumber nikelnya dari pemilik IUP atau OP dan IUP OPK. Nah, lalu mereka jual ke existing buyer atau tawarin ke pembeli baru. Nah, mereka menawarkan, terus mereka membuat kontrak perjanjian, atur jadwal, sampai akhirnya pembayaran melalui transfer antar bank. Nah, seperti itu. Jadi memang mereka mereka cuma nyari bahan aja. Mereka cari bahan ke pemilik IUP, lalu mereka jual keluar, seperti itu. Jadi itu ya gambaran si bisnis perseroannya. Kemudian, nah, dari penawaran umum saham ini yang kita lihat ya. Oke, jumlah penawaran umum di sini sebanyak-banyaknya hampir 1,750 lembar saham ya. 1,75 dengan persentasenya itu 20%, nilai nominalnya 20 per saham. Untuk harga penawarannya ini range area 100 sampai 105 ya. Kita belum tahu dia akan di berapa finalnya, tapi ya range areanya harga-harga 100 tuh biasanya memang enak sih. Sama-sama IPO di harga 100 tuh memang lumayan bagus ya. Kemudian total hasil penawaran umum sebanyak-banyaknya ini terbanyak ya, mereka akan dapat sebanyak-banyaknya itu 183 miliar rupiah sekian. Lumayan. Nah, ini untuk arah ARB-nya di 35%. Oke, untuk saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham adalah saham baru ya, yang dikeluarkan dari portfolio perseroan yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat. Nah, ini cukup bagus ya. Dari penawaran umum saham sekilas oke-oke aja. Di sini nggak ada waran ya, nggak ada tambahan. Mereka hanya jual saham barunya aja. Kemudian jumlah pemegang saham, nah bisa dilihat ya. Nah, memang di sini ya pengendalinya itu PT Sumber Global Energi, si Seger ini pengendalinya. Dia hampir punya 90% ya, persentase di SMG ini 90%, dan Pipi Ramalyati Utama beliau punya 10% di saham SMGA ini. Jadi memang pengendali utamanya itu Seger. Nah, kemudian setelah IPO ini bisa dilihat ya, Seger yang awalnya 90%, setelah IPO dia jadi terdelusi menjadi hanya 72% kepemilikannya, dan ini Pipi Ramalyati ya, dia 8%-an. Nah, terus untuk masyarakat sendiri yang dikeluarkan ya sekitar 20%. Nah, di sini tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru ya 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai peraturan OJK. Jadi memang di sini nggak ada masa lock up periode ya, nggak ada masa lock up periode karena nggak ada pihak nih yang dapat saham baru 6 bulan sebelum pernyataan pendaftaran ke OJK. Tapi dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik berdasarkan surat pernyataan dari Welly Thomas selaku pengendali perseroan tertanggal 13 Oktober menyatakan bahwa tidak akan melepas pengendalian atas perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan. Nah, jadi memang secara aturan tidak ada aturan lock up. Jadi dari OJK pun nggak ada ya. Tapi mereka ada surat pernyataan nih bahwa tidak akan melepas selama setahun gitu. Jadi di sini dalam rangka memberikan perlindungan ya kepada ya investor gitu. Jadi kepada investor retail mereka menjamin nggak akan ngebuang saham ini selama 1 tahun sesuai dengan surat pernyataan mereka nih di tanggal 13 Oktober. Seperti itu. Lumayan. Oke. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya dari hasil dana penawaran umum ini 100% ya, mereka itu untuk modal kerja. Nah, bisa dilihat ya, selalu kurang-kurangi 100% digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengadaan nikel dan batu bara sesuai kegiatan bisnis. Jadi mereka ya untuk membeli nikel dan batu bara seperti 100%-nya untuk modal kerja. Nah, kalau laporan laba rugi si SMGA ini
Oke, di sini kita lihat dari laporan laba ruginya ya. Kalau kita lihat mungkin dari penjualan terlebih dahulu ya. Ini ada 2020, 2021, 2022 periode Desember, lalu periode Julinya ada 2022 dan 2023. Ini 2020 penjualannya nggak ada ya mereka ya. Di 2021 lihat hampir 8,2 miliar si total penjualannya. Kemudian di tahun 2021 ya tadi 8,2 miliar, tahun 2002 meningkat jauh banget nih, hampir 162 miliar. Ini lumayan drastis kenaikannya. Kemudian di tahun 2022 periode Julinya mereka mendapatkan 95 miliar dari penjualannya, dan tahun 2023 itu 112 miliar ya, cukup bagus ya. Jadi meningkat semua. Yang penting naik aja gitu. Itu simpelnya kayak gitu ya. Sebenarnya untuk IPO ini ya kalau saya pribadi biasa lihat gitu aja. Yang penting dia ada kenaikan tuh harusnya udah oke. Nah, lalu labanya kalau dilihat di sini rugi bersih ya, tahun 2020 dia rugi bersih. Nah, terus di sini bisa dilihat ya 370 juta ya. Untuk 2021 laba dia sendiri ada di 370 juta. Kemudian di tahun 2022-nya yang meningkat ya, naik dari 300 jutaan mencapai 8,3 ya, sekitar 8,3 miliar lah ya, 8,3 miliar. Dan di di tahun 2022 periode Juli itu keuntungan mereka 3,8 miliar, dan di periode di tahun 2023-nya itu 5,5 miliaran, 5,6 lah, kurang sedikit seperti itu. Jadi ya memang meningkat nih kalau dari sisi laporan keuangan, laba ruginya ini meningkat. Jadi ya cukup bagus ya kalau dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kemudian kita cek dari valuasi sendiri. Untuk valuasinya karena dia menetapkan dua harga ya, 100 sampai 105, ini ada dua. Untuk saham beredarnya hampir 8,7 miliar lembar, PS 4,9, 5,1, ROI-nya 5%. Ya sekitar 5%-an, PR-nya 80, 84, PBP-nya 4,3, market cap 875 miliar dan 900. Ya cukup besar ya dari market cap sendiri. Memang cukup besar ya perusahaannya, di atas 500 miliar sudah cukup oke, tapi masih di bawah 1T. Secara valuasi apakah murah, apakah mahal? Sebenarnya ya agak mahal sih sebenarnya dari sisi valuasi sendiri ya. Dari sisi valuasi itu agak mahal, tapi namanya saham IPO biasanya untuk awal-awal kalau memang perusahaannya bagus, pengawalnya bagus, biasanya valuasi itu agak, mungkin valuasi itu lebih ke jangka panjangnya ya. Tapi kalau untuk jangka pendek ya ini bisa lah dimanfaatkan fluktuasinya, lumayan menarik sih. Nah, dari sisi underwriternya sendiri itu akan dikawal oleh MI ya, penjamin emisi efeknya, atau Victoria Sekuritas Indonesia. Nah, selama 2023 ini MI sudah mengawal 2 IPO ya, TYRE dan RMKO ya, keduanya sama-sama ARA 1 kali. Hari keduanya itu naik ya masih, tapi habis itu turun kalau nggak salah, saya lupa soalnya. Intinya hari pertama ARA closing, hari keduanya dia agak naik tapi turun ya kalau nggak salah ya, closingnya tuh merah. Nah, jadi cukup bagus ya, nggak ada. Jadi secara track record dia baru ngawal 2 ini cukup oke, nggak ada yang di dua nggak langsung ARB, jadi malah dinaikin sekali seperti itu. Nah, untuk jadwalnya sendiri kamu bisa cek ya jadwalnya. Masa penawaran awal 8 sampai 11 ini udah lewat ya. Sekarang aja per video ini di shoot itu tanggal 19. Untuk masa penawaran umum 22 sampai 25. Jadi minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, ini ya tanggal 25. Ya, Kamis, Senin sampai Kamis untuk masa pembelian ya. Untuk pencatatan 25, biasanya tanggal 25 di sini kamu biasa sampai pagi nih, biasanya sampai jam 9 ya. Usahakan kalau mau order batasin sampai tanggal 24 terakhir. Lalu distribusi sahamnya tanggal 26 dan listingnya 29 Januari, ini hari Senin ya. Jadi minggu depan hari Senin. Itu jadwal yang IPO-nya untuk kamu yang mau beli. Oke, nah itu aja untuk bahas lengkap saham SMGA ini ya. Jadi kesimpulannya apakah saya beli atau tidak, ini saya akan beli, tapi ya disclaimer on, kamu silahkan dianalisa lagi ya. Kalau kamu merasa cocok silahkan dibeli, kalau nggak cocok silahkan di skip aja. Masih banyak sama IPO yang lain. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Next kita bahas sama IPO apa lagi, coba tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.